Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 SMP Darussalam. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Hajijah. Pada tahun ini, ibu diberi kepercayaan untuk mengajar pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke pertemuan pertama di pelajaran seni budaya. Nanti Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran seni budaya kita selama 1 tahun ke depan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ibu, materi kita pada semester ini, yang pertama, kompetensi yang harus dicapai atau kompetensi capaiannya yang pertama adalah tentang berkarya seni lukis dan seni patung. Jadi nanti bab pertama itu materi yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan seni lukis dan seni patung. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara menyanyikan lagu secara solo dan vokal grup. Nah, untuk materi yang sifatnya praktek, nanti akan dilakukan beberapa teknik meskipun online, jadi kita tetap praktek seperti itu. Kemudian yang ketiga, materi kita adalah tari kreasi. Dan yang keempat, nanti kita akan belajar tentang pemeran teater modern dan bagaimana cara menuliskan naskah lakonnya. Ya, oke. Untuk penilaian dalam proses pengambilan nilai, biasanya Ibu melakukan pengambilan nilai yang pertama dari absensi kehadiran. Jadi meskipun online, absen itu tetap nomor 1 karena dibanding dengan yang lain, untuk pembelajaran kita ini sudah sangat murah ya. Belajarnya pakai YouTube dan absennya hanya menggunakan Google Form. Jadi sangat sayang sekali jika absen dan tugas itu dilewatkan karena sudah sangat mudah dan murah. Ya, untuk itu mari semangat belajarnya agar absennya tidak ada yang bolong. Kemudian yang kedua tugas, nanti ada tugas individu, ada tugas ulangan harian, ada tugas praktek juga. Kemudian yang ketiga nanti praktek. Teknik prakteknya biasanya menggunakan video call. Nanti akan ditelepon, kemudian kamu mempraktekkan materi yang harus dilakukan tugas praktek seperti itu. Kemudian yang keempat ada yang namanya ulangan harian. Biasanya ulangan harian setelah akhir bab. Ya, misalnya setelah bab 1 biasanya kita ulangan harian. Dan yang terakhir, ujian tengah semester dan ujian semester. Ini sifatnya wajib. Karena jika tidak mengikuti, meskipun ulangan harian dan yang lain ada nilainya, tapi jika semesternya tidak ikut, maka dianggap gugur. Untuk itu, tetap semangat, difokuskan, terutama ini sudah kelas 9, agar semua kriteria penilaiannya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk kesepakatan belajar, yang pertama materi akan dijelaskan di YouTube. Jadi nanti ada channel YouTube Ibu. Nah, ini channel YouTube-nya. Nanti di-subscribe. Jadi kalau Ibu nyampein materi, kamu bisa langsung lihat materinya, bisa langsung dapat notif. Kemudian tugasnya akan diberikan dan berkaitan dengan materi yang Ibu jelaskan di YouTube. Biasanya setelah menjelaskan, Ibu akan memberikan soal dan soalnya itu ada dalam video. Jadi nanti kamu bisa lihat soalnya di video, lalu silakan jawab di Google Form gitu ya. Kemudian yang kedua, batas mengerjakan tugas adalah jam 12 siang. Jika terkendala, misalnya ada halangan, kehabisan kuota, atau yang lainnya, maka wajib menghubungi di nomor WA Ibu dengan konfirmasi dulu ke wali kelas. Kemudian untuk ulangan harian dan ujian lainnya akan dilakukan sesuai waktunya. Jadi nanti ada waktunya. Kalau ulangan harian biasanya akhir bab 1. Kalau ujian praktek biasanya tergantung materi yang harus dipraktekkan dan wajib diikuti.
Yang keempat, bila belum jelas, dapat menghubungi dan akan ditelepon untuk menjelaskan detailnya. Misalnya ada materi yang belum jelas disampaikan. Nah, kamu bisa SMS atau WA ibu, nanti ibu akan menelpon balik atau menelpon kembali untuk menjelaskan materi yang belum difahami. Jadi tidak ada alasan karena online, jadi udah nggak ngerti, pasrah aja, nggak boleh seperti itu ya. Jadi tetap kamu akan mendapat materi yang belum kamu pahami, tapi dengan cara menghubungi terlebih dahulu. Jadi kalau udah nelpon pasti nanti dijelasin sama ibu. Kemudian yang terakhir, untuk materi praktek akan ditelepon menggunakan WhatsApp video secara berkala. Jadi nanti ada panggilan WhatsApp atau ada WhatsApp video untuk materi yang sifatnya praktek. Ya, jadi walaupun kita online, dua-duanya dapat, materinya dapat, prakteknya juga dapat. Nah, kemudian konsep dasar seni budaya. Sebelum kita masuk ke bab 1, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih seni budaya. Istilah seni budaya pada dasarnya merupakan sebuah frasa kata yang berasal dari kata seni dan kata budaya. Jadi terdiri dari dua kata, seni dan budaya. Seni berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sani, yang artinya pemujaan, persembahan, atau pelayanan. Jadi, yang namanya seni itu berasal dari kata sani, yang artinya pemujaan, persembahan, gitu ya. Dan seringkali diartikan sebagai setiap hal yang sengaja dibuat oleh manusia untuk menghadirkan unsur keindahan. Jadi, kata kuncinya di situ adalah menghadirkan unsur keindahan. Dengan tujuan apa? Dapat membangkitkan perasaan orang lain, sehingga orang lain yang melihatnya akan senang, gitu ya. Sedangkan kata budaya berasal dari kata budaya atau dalam bahasa Sanskerta, yang artinya budi atau akal yang digunakan oleh manusia dan diturunkan secara berkelanjutan. Nah, secara umum, jika diartikan digabung keduanya, dari asal kata frasa katanya tadi, maka seni budaya merupakan setiap karya seni yang sengaja dibuat dengan berlandaskan kepada akal atau budi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang digunakan dan diturunkan dari masa ke masa secara berkelanjutan. Jadi yang namanya seni budaya itu hasil pemikiran manusia yang digabungkan bersama sekelompok orang atau sekelompok masyarakat, kemudian bersifat digunakan gitu, bersifat menghibur, bersifat atau bertujuan untuk menjadikan persembahan, pemujaan bagi masyarakat di sekitarnya atau bagi kelompok masyarakat yang ada di sekitarnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu diturunkan, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara berkelanjutan. Makanya sampai saat ini kita bisa mengenal berbagai macam budaya yang ada di negara kita khususnya. Kenapa? Karena budaya itu lahir, kemudian diteruskan sampai di masa sekarang ini. Oke anak-anak ibu, ini hanya pengantar berkaitan dengan seni budaya. Untuk minggu depan kita akan masuk bab 1. Mudah-mudahan kamu sudah menerima buku LKS-nya dan sudah tidak PPKM lagi sehingga bisa ke sekolah ya. Minggu depan kita masuk bab 1 tentang seni lukis dan seni patung. Sampai sini dulu materinya. Pesan ibu di pertemuan pertama ini adalah tugas seorang pelajar adalah belajar. Jadi apapun bentuk dan cara belajarnya, maka harus diikuti. Karena pelajar yang hebat akan berusaha mengikuti dan melewati semuanya dengan penuh semangat. Jadi mau belajarnya online, mau belajarnya di sekolah, kunci utamanya adalah semangat dulu. Terutama ini sudah kelas 9, sedikit lagi mau lulus. Setelah semangat, kita juga harus ikhlas menerima keadaan, jadi nggak usah gerutu karena kuotanya habis, tidak bisa ke sekolah, dan yang lain. Karena ini adalah bagian dari proses belajar. Ya, dari Ibu cukup. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.